Mayai. Bapak kata bapak kata macam salah. Bapak ngeta ketua kata kan, macam salah terus. 100 Mulai 5 tahun nih. selama 5 tahun. 5 tahun. Kawit gawe zaman Kiai kan nih jadi UIN nih. Ya UIN Wali Songo. Ini tipe-tipe ini gitu kan. Tipe lah Pak. Ketua gaji anasom. Ini buku sejarah Sunan Muria. Ini. 2018 cetakan pertamanya. Terus yang ini Sunan Muria Today. Sudah pernah kami ulas sebelumnya, cuma kami belum menyampaikan perkembangannya. Ternyata setelah adanya gugatan dari kawan-kawan BWILS Kudus sana, akhirnya ketemu juga. Ternyata dalangnya sudah kita temukan. Saya tidak menyebutkan namanya, tapi panjenengan pasti sudah mengetahuinya. Saya sudah mengetahuinya. Sungguh terlalunya. Bukan terlalu saja, sungguh terlalunya. Duit sebegitu besarnya hanya untuk membuat buku 2 melalui 5 tahun pertemuannya ya di UIN Wali Songo Semarang ya, di Geraha Muria milik yayasan yang dikelola oleh yayasan. Hasilnya ini. Tapi kalau yang ini, yang Sunan Muria Today ini masih ada kerjasama dengan Undip. Jadi tidak melulu dari kawan-kawan yang ada di UIN Wali Songo Semarang saja. Jadi agak sedikit beda. Walaupun ketua yayasannya yang mengantar di buku ini sama. Ini termasuk perbuatan mubadir saja menurut saya. Memubadirkan dana untuk menyantuni fakir miskin dan duafa, yatim piatu yang ada kan hebatnya. Jadi ini 10 halaman jenengan baca nggih. Saya tidak perlu menjelaskan halaman per halaman nggih. Karena sudah kami sampaikan. Bisa jenengan download ya, kalau nggak bisa ya di tangkapan layar ya, ditangkap layar lalu disimpan. Di screenshot bahasa Inggrisnya itu 10 halaman ini sudah bisa dipahami semua, nggak perlu saya terangkan semua. Intinya 500 juta. Berikan saya enak ya. Dibaca sedikit. Oh, nggih. Jadi buku ini saya ambil dari ini. Ternyata referensi dari buku sejarah Sunan Muria ini ya banyak mengambil dari Ba'alawi juga. Ujung-ujungnya ya Alwi bin Thohir Al-Khaddad, Mufti Johor Baru Malaysia itu. Wes pokoknya kalau rujukan sejarah dan nasab karya Ba'alawi itu selain meragukan itu nggak bisa dijadikan pegangan. Ini di buku sejarah Sunan Muria halaman 105 ini ya. Buku ringkasan sejarah Wali Songo tulisan tangan Sayyid Alwi bin Thohir Al-Khaddad tahun 1962. Buku ringkasan sejarah Wali Songo tulisan tangan Sayyid Alwi bin Thohir Al-Khaddad menyebutkan keterangan tahun wafat beberapa tokoh Wali Songo menurut Abdullah bin Nuh. Abdullah bin Nuh iki wong Cianjur, Kiai Cianjur. Dulu pahlawan juga sebenarnya, pejuang. Ya. Yang ngarang kitab Al-Imam Al-Muhajir itu loh. Abdullah bin Nuh, Yai Abdullah bin Nuh bersama dengan Muhammad Dia Shihab penyalin kitab Syamsud Zohiroh karya Habib Abdurrahman Al-Masyhur ya. Kayak ini Abdullah bin Nuh ini. Di sini ada keterangan tentang nama lengkapnya ialah Habib Alwi bin Thohir Al-Khaddad yang ditulis kemarin oleh Syekh Akrom Mubarak Isban itu ya, bahwa Habib Alwi bin Thohir Al-Khaddad ini katanya menyimpan manuskrip Tobaqatul Khawas Al-Sidqi wal Ikhlas karya Abdul Abbas ya, Syekh Ahmad bin Abdul Latif Asyirji Az-Zabidi. Katanya menyuruh saya punya manuskripnya. Ya kalau ulama nggak punya manuskripnya ya diam saja, mau membantah seperti apa. Lah kalau saya punya mau dihapusi oh nggak bisa. Yang ngapus itu Alwi bin Thohir Al-Khaddad ini bersama saja. Sama saja. Mau lari kemana sudah kami cegat
gang-gangnya, keluar jalan keluarnya, nggak akan bisa kemana-mana, sudah. Jadi intinya kita harus hati-hati terhadap buku karya Ba'alawi atau buku karya non Ba'alawi yang dicalin Ba'alawi atau buku atas permintaan Ba'alawi. Kita harus sangat hati-hati. Jadi Alwi bin Thohir Al-Khaddad ini mengatakan yang aneh lah aneh, sama seperti kalau di dalam ini wafatnya dalam halaman kesimpulan Bapak Lutfi bin Yahya. Jadi manggilnya sudah nggak Habib ini. Ini olahnya PWLS Kudus ini. Bapak Mas sepenting aja diceluk jenenge langsung. Bapak Lutfi bin Yahya mendapat Sunan Muria wafat tahun 1626 Masehi. Kayak isa ngawur ya. Dan tim penulis atau Dr. Anasom M. Hum CS. Dr. Anasomnya ini loh. Dr. Anasom ini rumahnya Semarang ya. Dr. Anasom ini rumahnya Semarang. Mau ditemui sama kawan-kawan kita kiai-kiai dari Kudus sana. Yang kan Dr. Anasom. Dr. Andus Haji Anasom M. Hum. Ini perlu diingatkan ya, biar nggak meninggal dunia meninggalkan sejarah kepalsuan. Dan tim penulis Dr. Anasom M. Hum CS, CS ini semua ini, ya Dr. Andus Haji Ridin Sofwan, Dr. Hajah Naili Anafah, Dr. Ahwan Fanani, Dr. Gelareto, memalukan. Mumpung ada yang masih hidup, ayo revisi buku ini. Buku ini revisi, wajib direvisi. Perlu adu data lagi silahkan. Lebih cerdasan tim kesejarahan PWLS Kudus. Jadi wafatnya kok tahun 1626 itu bagaimana? Sunan Muria lahirnya 1450 Masehi. Jadi umur Sunan Muria 176 tahun, tidak ada data maupun referensi, nggak ada. Nanti jangan baca halaman 2 nggih, halaman 2 dari 10 halaman yang kami sertakan di bawah video kita. Kalau kita kembali kepada pemahaman hidup bernegara, suku asli Nusantara itu tidak ada Ba'alawi. Suku Tionghoa itu nggak ada, suku asli itu nggak ada. Suku asli Nusantara ya, mereka pendatang. Jadi kalau kita katakan imigran, yo jangan marah. Memang faktanya begitu. Kalau toh memang tidak mau dikatakan sebagai imigran Yaman, imigran Tiongkok, ya ayo menyatu, berbaur dengan kita, sama setara, tanpa kasta, kan begitu. Sehingga tidak ada yang namanya pembodohan, penipuan, mengaku paling tinggi derajatnya di antara lainnya. Lah ini kan nggak boleh. Begitu juga orang Jawa, walaupun mayoritas tidak boleh merasa paling hebat, paling tinggi, paling berkuasa. Nggak bisa. Al-Quran mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Jelas itu, ajaran Islam itu begitu universal, mencakup semua hal. Bahkan antar sesama ras ya, di Makkah, di Madinah, ya sejazirah Arabia itu tidak berlaku. Mereka itu saling mengunggulkan klannya, sukunya masing-masing, sehingga perang terus itu di sana. Ya, jadi jangan tiru di sini nggak bisa. Kita ini termasuk bangsa yang berperadaban tinggi sebenarnya. Kembali ke materi kajian kita tentang sejarah Sunan Muria. 500 juta, ingat 500 juta Mbah Sunan. Saya ini dapat buku langsung dari sana. Saya ziarah Mbah Sunan, aslinya tuh bukan Raden Umar Said, bukan. Ada yang mengatakan Umar, bukan, ini aslinya orang Jawa. Kalau jenengan melihat fotonya Mbah Sunan Muria itu seperti udeng-udeng arah Yaman, itu keliru. Enggak. Mbah Sunan Muria itu pakai Blangkon itu, Blangkon saya di mana? Tapi belum ada ginian. Ya Blangkon itu loh. Gitu. Loh, Mbah Sunan Muria itu bukan orang Yaman, bukan Habib. Mau dihabibkan, diba'alawikan itu bagaimana? Jadi ini untuk peringatan bagi kawan-kawan yang masih hidup ya, yang menulis buku 2 Sunan Muria Today dan sejarah Sunan Muria ini, bertaubatlah sebelum
datangnya ajal akan ada penyesalan. Mohon maaf, mumpung masih hidup. Revisi atau sudah saya tidak ikut lagi lah. Sudah kadung menikmati 500 juta bagaimana? Ya bagaimana lagi? Ya tobatan nasuha. Bagaimana lagi? Jadi 500 juta. Tapi bertahap, nggak langsung blung gitu enggak. Tapi percuma saja, nanti 500 juta untuk membalawikan Sunan Muria. Terus yang ke Ngampel, pesanan batu nisan yang di Ngampel itu dari Kudus. Yang buat itu saya tahu orang Kudusnya itu. Sekarang masih, kemarin kita punya kontaknya. Yang pesan siapa? Yang jenengan tahu sendiri. Wah, karena di sini itu ada, ini pembina ini loh. Sambutan dari Bapak yang mulia, ya. Kata pengantar, Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, pembina Perhimpunan Pemangku Makam Aulia se-Jawa, PPMA. Ini loh. Jadi pembina pemangku makam. Jadi yang membina makam Sunan Ampel ya beliaunya ini. Jadi para pengelola makam-makam Wali Songo itu tidak berkutik di hadapannya. Harus mengikuti apa kata beliaunya. Itu. Ya berbahaya. Yo sangat berbahaya. Tapi anehnya ya masih ada yang berada di sisinya. Itu kadang-kadang saya itu ya heran juga. Ya Allah. Nah ini alhamdulillah di Jabodetabek dan Bogor ya. Ada tokoh-tokoh kita, Abah Haji Oma Irama, Raden Syarif Rahmat, Romo Joko Syahmat, Kiai Haji Madun Usman, dan semuanya kawan-kawan semua. Alhamdulillah bergerak semua, diantaranya adalah Abah Haji Oma Irama. Disegani orang-orang Betawi sana sudah bergerak mendukung perjuangan meluruskan nasab, ya, dan bela negara, bela agama, bela bangsa dan negara. Alhamdulillah Jakarta, Jabodetabek semua bergerak mengikuti langkah-langkah beliaunya. Alhamdulillah kita doakan Abah Haji Oma Irama sehat, panjang umurnya bersama dengan keluarga. Enggak usah dengarkan orang-orang yang menyerang secara pribadinya. Urusan pribadi itu pribadi masing-masing orang, beda-beda. Enggak usah. Hah? Naat. Protes ini. Naat belum protes. Justru yang berani protes PWILS Kabupaten Kudus yang sudah kita bekali beberapa kitab-kitab dan manuskrip yang kita kirimkan selama ini. Alhamdulillah. Pati juga harus bergerak loh ya. Pati ini digembosi gara-gara PWLS-nya dipecah jadi 2. Kemarin itu sempat mau undang saya, tapi saya nggak mau gara-gara dualisme di sana. Harusnya segera meluruskan makam Sunan Prawoto dan Sunan Ngerang sono. Ada Sunan Prawoto itu 2 makamnya, Sunan Ngerang juga ada 2. Ayo, justru yang Pati ini perbatasan juga dengan Gunung Muryopodo. Nggih. 500 juta. Ya Allah, hanya untuk mengarang buku 2 ini. 2 kali seminarnya ini. Ya melibatkan tim Purbakala Jogja Solo juga. Ya ada serat wali sana yang kita miliki. Nanti jika para pemirsa dan pendengar semua meneliti silsilah nasabnya ini, kan ada versi Habib Lutfi, ada versi PWILS Kudus. Ya, saya lebih condong ke PWILS Kudus karena berdasarkan data yang lebih banyak sumbernya. Kalau datanya yang ke Ba'alawi itu ya halui saja. Ya Alwi bin Tohir Al-Khaddad itu loh. Jadi nanti jenengan baca sendiri sampai 10 halaman ini dibaca pelan-pelan tapi pasti. Ya, karena kalau nggak dipahami dari sekarang kapan lagi gitu loh. Lalu nanti kita terapkan ya di lokasi di tempatnya Mbah Sunan Muria sini supaya kita lebih paham tentang jati dirinya. Bukan Mbak Alawi, Habib Umar Said. Asli namanya itu bukan Raden Prawoto, bukan Marwoto. Orang Jawa Marwoto akhirnya jadi Umar Said itu loh. Marwoto aslinya. Tapi kadang-kadang orang mendengar, karena kan kadang-kadang lisan itu kan pendengaran orang beda-beda dalam menerima suaranya itu. Kadang-kadang Marwoto jadi Parwoto, Parwoto Prawoto, Marwoto. Beliau asli Jawa.
peninggalannya banyak sekali ya, termasuk dalam bidang budaya dan seni, pertanian juga. Nah, lingkup dakwahnya sebenarnya tidak sebegitu luas ya. Cuma murid-muridnya saja yang membawa ajaran-ajaran sufinya keluar Jawa. Itu. Pada waktu itu memang Gunung Muria dan Demak Bintara itu masih terpisah dengan rawa-rawa. Dulunya Selat Muria itu. Kesimpulan pertemuan kita malam hari adalah 500 juta selama hampir 5 tahun berjalan untuk mencari sejarah Sunan Muria. Menurut saya adalah uang yang sia-sia. Hanya menghasilkan buku seperti ini saja. Percuma. 500 juta itu bukan dana yang sedikit loh ya. Tapi dana yang cukup luar biasa. Bisa untuk membangun masjid dan musola yang manfaatnya selamanya. Hanya untuk mengundang sejarawan-sejarawan yang ya sebenarnya ada yang benar juga, tapi banyak yang salah. Yang ini lumayan lurus, leres, yang ini mulai karena ada pengaruh dari ya Sohibul Pekalongan. Pembina mohon maaf karena sesuai dengan tulisannya loh ya, saya ini. Pembina Perhimpunan Pemangku Makam Aulia PPMA se-Jawa. Nah, jangan tahu sendiri namanya. Gara-gara ini loh. Akhirnya ketua yayasan Pak Yai Haji Abdullah juga terlena sehingga mau mengeluarkan dana 500 juta. Ada videonya, ada audionya, dan ada datanya. Sudah kami sertakan yang datanya ke panjenengan semua. Pak Badar Rifai orang Dayak juga bisa mengelola lahan Pak Kiai. Pemerintah harus adil. Nggih, siap Pak Badar, kami dukung. Nggih, adil Kak Talino, Baju Ramin Kak Saruga, Bak Sengat Kaju Bata harus sama-sama. Nggih. Demikian pertemuan kita, dapat kita lanjut pada pertemuan yang berbeda. Semoga kita semua berbahagia, mendapatkan ilmu yang membawa masalah dan manfaat bagi kita semua dan barokah terhadap keluarga kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.